Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Al-I'rab an Qawaid Al-I'rab karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan huruf yang memiliki 4 sisi. As-salitsah, yang ketiga, kata beliau, an. Ternyata an memiliki 4 sisi. Sebagian sisinya alhamdulillah tentunya antum sudah tahu, karena an ini bukan pertama sekali lewat. Kata beliau al-maftuhatul mukhaffafah, al-maftuhatul mukhaffafatu, yang di fathah yaitu an, terus diringankan yaitu tidak ditasydid, sukun. Fa yuqalu fiha, maka dikatakan padanya, ini yang paling terkenal. Bahkan kita sudah pelajari buku pertama, kedua, ketiga. Harfun masdariyun tansibul mudhari. Huruf, ini dia, huruf masdariyun, karena dia bisa diubah ke masdar nanti. Tansibul mudhari, ini tugasnya. Menasab fi'il mudhari. Menasab fi'il mudhari. Nah, contoh, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Iya. Ayyukhaffifa. An masdariyah, harf masdar, menasab fil mudhari. Wa hiya dakhilatu 'alal madhi fi nah. Ternyata dialah yang masuk pada fi'il madhi pada contoh. Dialah yang masuk pada fi'il madhi pada contoh. A'jabani an somatta. A'jabani an somatta. An di situ an masdariyah. Cuman dia tidak menasab karena masuk pada fi'il madhi. La goiruha, bukan selainnya. Jadi di situ juga an adalah an masdariyah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Itu bukan an yang lain. Khilafan li Ibnu Thahir, menyelisihi Ibnu Thahir. Karena ada perselisihan tentang an yang masuk pada fi'il madhi. Apakah dia an masdariyah atau an yang lain? Ibn Hisham bilang ini an masdariyah walaupun masuk pada fi'il madhi. Berbeda dengan Ibnu Thahir. Ibnu Thahir yaitu Muhammad ibn Ahmad ibn Thahir al-Ansari. Dia menyangka yang masuk pada fi'il madhi bukan an masdariyah. Bukan an masdariyah kalau Ibnu Thahir. Berdalil jika masuk pada fi'il mudhari maka akan memberikan makna istiqbal, itu akan, maka tidak akan masuk pada selain fi'il mudhari seperti huruf sin dan saufa, ya kan? Huruf sin dan saufa memberikan makna apa? Istiqbal, sehingga dia hanya masuk pada fi'il mudhari. Ketika an memberikan makna istiqbal, akan juga, maka tidak mungkin masuk pada fi'il madhi. Itu menurut Ibnu Thahir. Itu menurut siapa? Ibnu Thahir. Akan tetapi pendapat Ibnu Thahir ini dibantah dengan huruf in syartiyah yang masuk pada fi'il mudhari dan bermakna istiqbal, tapi juga bisa masuk pada fi'il madhi. Jelas kan? Iya kan? Kan in masuk pada fi'il mudhari kan? Masuk pada fi'il mudhari maknanya apa? Istiqbal juga. Tapi apakah in bisa masuk pada fi'il madhi? Bisa. Jadi masalah karena makna tidak menghalangi dia masuk pada fi'il lain. Kalau kita bercerita pada makna. Jelas bantahan untuk Ibnu Thahir? Iya. Ini tentunya pendapat yang kuat bahwa an masuk pada fi'il madhi juga itu adalah an masdariyah. An masdariyah. Tidak perlu ditengok pendapatnya Ibnu Thahir. Tidak perlu ditengok pendapatnya Ibnu Thahir. Kemudian an yang kedua wazaidatun. Ada namanya an az-zaidah, an tambahan. An tambahan. Iya. Artinya tidak menasab fi'il mudhari. Iya, dia hanya sekedar tambahan. Pinah pada contoh falamma an ja'al bashir. An di sini mereka hukumi adalah zaidah, tapi secara i'rab ya. Adapun secara makna dia adalah taukid. Nanti akan ditegaskan oleh Ibnu Hisham di bab terakhir, bab 4. Tidak ada tambahan percuma
di dalam Al-Quran. Nanti ada di bab terakhir. Iya. Kapan an tambahan? Ini penting sekali. Wakada demikian itu, yaitu lihat catatan 319. Itu juga dihukumi sebagai tambahan. Haitu ja'at ba'da lamma. Perhatikan itu. Ketika datang setelah lama. Jadi kalau ada an setelah lama, pastikan dia apa? Pastikan dia apa? Zaidah. Ini namanya penelitian. Ini penelitian. Jadi kalau ada an setelah lama, zaidah. An setelah lama, zaidah. Iya. Ini tempatnya. Selesai yang kedua. Yang ketiga. Sisi ketiga. Iya. Dan ini yang paling panjang pembahasan. Sisi ketiga ini. Wa mufassiratun. Ternyata an. Ini yang tidak pernah kita dapat. An. Bisa dia sebagai huruf tafsiriyah. Huruf apa? Tafsiriyah. Maknanya seperti ay yang sering kita dapat di tafsir As-Sa'di. Maknanya seperti ay, yaitu. Dia huruf tafsiriyah. Ingat, dia adalah huruf tafsiriyah. Mufassirah. Iya. Bermakna yaitu atau ialah. Ialah. Itu di bawah catatan 320. Fina pada contoh. Fa'auhayna ilaih. Kami pun mewahyukan kepadanya. Kami pun mewahyukan kepadanya. Anisna'il fulka. Yaitu untuk membuat perahu. Yaitu untuk membuat perahu. Paham ini? Dan ini ada ciri-cirinya. Ini yang kalau menurut saya tempat ini yang paling penting daripada keterangan tadi. Karena kita nanti akan bingung. Ini an apa? Masdariyah, zaidah. Zaidah sudah ada cirinya tadi. Ketika terletak setelah lama. Tafsirnya kapan? Di catatan setelahnya itu, di pembahasan setelahnya. Kata Ibnu Hisham, wakada demikian itu, yaitu dihukumi sebagai an-tafsiriyah. Ini penting ini. Haitu waqa'at ba'da jumlatin, ketika dia terletak setelah jumlah, jadi dia tidak terletak setelah mufrad. Ketika dia terletak setelah jumlah. Ini ciri-cirinya. Fiha, pada jumlah itu makna qaul, makna ucapan. Pada jumlah itu terdapat makna ucapan duna hurufihi, tapi tidak ada hurufnya qaul. Tidak ada hurufnya qaul. Coba dulu ayat. Fa'auhayna ilaih. Kami wahyukan kepadanya. Namanya wahyu, ucapan? Saya tanya antum, wahyu itu ucapan? Ucapan. Ada hurufnya qaul? Ada hurufnya qaul? Tidak ada. Artinya ucapan tapi tidak pakai kata qala. Anda paham ini? Perhatikan ciri-cirinya. Artinya kalau setelah kata qala, bukan itu. Bukan an-tafsiriyah. Dia ini syaratnya adalah diawali oleh jumlah. Jumlah ini adalah bermakna qaul, ucapan, tapi tidak ada hurufnya qaul. Tidak ada hurufnya ucapan. Tidak ada hurufnya qala. Qa, waw, lam. Tidak ada. Tidak ada hurufnya. Cuman maknanya memang ucapan. Berarti maksudnya adalah kata singkatnya setelah jumlah yang sinonimnya qala. Tahu sinonimnya? Yaitu yang semakna dengannya tapi beda lafadznya. Semakna tapi tidak sama lafadz. Seperti contoh tadi. Ya, wa'auhayna ilaih. Kami wahyukan kepadanya. Wahyukan adalah kami ucapkan kepadanya. Anisna'il fulka. Buatlah perahu. Buatlah perahu. Kemudian kata beliau, walam taktarin biqafid. Ini syarat kedua. Dan tidak bergandengan dengan penjer. Karena kalau bergandengan dengan penjer, pasti bukan an-tafsiriyah. Pasti dia bukan an, apa? Tafsiriyah. Tidak boleh dibilang bi an, min an.
Li'an, enggak boleh. Enggak boleh digandengkan dengan apa? Penjer. Jadi harus diawali oleh jumlah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, jumlahnya harus ada makna qaul. Tidak pakai hurufnya qaul. Syarat ketiga, tidak bergandengan dengan apa? Khafid. Tidak bergandengan dengan penjer. Tidak bergandengan dengan penjer. Maka ayat tadi itulah yang terpenuhi syaratnya. Ayat tadi itulah yang terpenuhi syaratnya. Fa'auhayna ilaihi, kami wahyukan kepadanya, anisna'il fulka. Itu kalau antum melihat tidak ada dia di awal oleh jumlah, yaitu fa'auhayna, jumlah fi'liyah, maknanya qaul tanpa hurufnya, tidak ada penjernya. Falaisa minha. Ibnu Hisham akan mencontohkan yang keluar dari syarat. Falaisa minha, maka bukan darinya. Catatan 322, bukan antafsiriyah. Bukan darinya itu bukan antafsiriyah. Nah contoh, wa akhiru da'wahum anil hamdulillah. Akhir ucapan mereka, anil hamdulillah. Ini katanya bukan darinya. Ada apa kira-kira? Kenapa kira-kira? Padahal dakwah maknanya qaul, ucapan. Akhir seruan mereka. Apa masalahnya ini? Kata penulis, li'annal mutaqaddima 'alaiha ghairu jumlah. Karena yang mendahulunya bukan jumlah. Dakwahum, apakah dia jumlah? Dakwah mudhaf. Hum mudhafun ilai. Mudhaf ilai. Jumlah atau bukan? Bukan. Jumlah itu adalah ismiyah, itu mubtada khobar, atau fi'liyah, fi'il dan fa'il. Ini mudhaf ilai, bukan jumlah. Jadi walaupun maknanya qaul, tapi kalau bukan jumlah, enggak jadi. Enggak jadi. Berarti an apa ini? Anil hamdulillah. Ya nanti akan ada an yang diringankan dari berat. Yang dihilangkan isimnya berupa dhamir sya'an. Annahu alhamdulillah. Akhir ucapan mereka adalah sungguh pujian. Ya, segala pujian hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Ini nanti an yang mukhaffafah minat sakinlah yang akan datang sebentar. Iya, jadi ini bukan karena yang sebelumnya bukan jumlah. Walanah, bukan pula contoh. Katabtu ilai bi anif'al. Saya tulis kepadanya untuk melakukan yang demikian. Saya tulis kepadanya. Ini, antum kirim surat. Apakah itu ucapan? Saya ulangi, saya bertanya kepada antum. Kalau antum tulis pesan ke orang, apakah itu ucapan? Antum kirim WA. Iya, misalnya siapa? Ray kirim WA kepada Bang Fathan. Bang Fathan, tolong berikan saya roti. Apakah itu ucapan? Bukan, dia bilang. Iya, itu ucapanmu enggak? Ucapan enggak? Tapi apakah ada kata kola? Bukan. Berarti ini katabtu ilai, ucapan. Terus tidak ada kata kola. Tapi masalahnya setelahnya bi an if'al. Apa yang membatalkannya ini? Apa yang membatalkannya ini? Jer. Kan syaratnya tadi harus diawali oleh jumlah, ada makna qaul, tapi tidak bergandengan dengan penjer. Ini juga bukan. Karena dia bergandengan dengan penjer. Bi anif'al lidukhulil qafid. Karena masuk huruf jar. Karena masuk penjer. Jadi keluar dua contoh ini gara-gara bukan jumlah atau masuk penjer. Atau masuk penjer. Wa qaulu ba'dil ulama fi qoulihi ta'ala. Dan ucapan sebagian ulama dalam firman Allah Ta'ala. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Innaha mufassirah. Ini masalah. Ayat ini yang membuat panjang ini pembahasan tafsiriyah.
an tafsiriyah. Ucapan sebagian ulama pada firman Allah Ta'ala, ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ibudullaha rabbi wa rabbakum innaha mufassirat. Ini adalah jumlah tafsiriyah. Ini adalah jumlah apa? Tafsiriyah. Annya adalah an tafsiriyah. Ani ibudullah. Annya an tafsiriyah. Ini ucapan sebagian ulama. An di situ an tafsiriyah. Iya, tapi kita butuh lihat sebelumnya itu dulu. Kita tulis dulu itu ayat. Apa itu ayatnya? Apa? Ma qultu lahum ya illa ma amar tani. Terus bihi, terus ini dia. Inilah ucapan ani'budu. Ini dia. Ini yang dimaksud. An di sini di antara para ulama ada mengatakan tafsiriyah. Tafsiriyah dari mana? Tentunya kalau tafsiriyah dari mahkultu, bisa enggak? Bisa enggak? Otomatis tidak bisa. Karena kultu ada hurufnya apa? Kau. Dah, berarti tafsiriyah dari mana? Dipahamkan? Paham ini? Tafsiriyah dari mana? Paham kan? Amartani. Kalau antum katakan nanti dari amartani, ma amartani, engkau tidak mengatakan, memerintahkan kepada saya dengannya, yaitu ucapan ubudullaha rabbi wa rabbuk. Sembahlah Allah Rabbku wa rabbakum. Rabb kalian. Iya. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Berarti hanya tafsirnya ini atau ini berarti sekarang. Sekarang ucapan sebagian ulama ini dia tafsir dari mana? Ini yang mau diterangkan oleh Ibn Hisham. Yang kita sudah tebak tadi antara kultu atau amartani. Antara kultu atau amartani. Tafsir dari dua itu. Tafsir dari dua itu. Lihat. Humila ala annaha mufassiratun li amartani tadi yang dikatakan oleh teman kita. Jika dibawa kepada bahwasannya dia menafsirkan amartani duna kultu, bukan kultu, kan saya sudah silang tak? Jadi sekarang kita bilang dia tafsirnya dari amartani, bukan kultu. Paham kan? Saya sudah coret situ. Kalau kamu bilang ini tafsiriannya ini, bukan yang itu. Itu kata Ibn Hisham sekarang. Dari ucapan sebagian ulama itu, mana aminhu. Masya Allah. Tidak boleh darinya. Annahu la yasihu ayyakuna ubudullaha rabbi wa rabbakum. Kenapa? Karena tidak boleh bahwasanya ucapan sembahlah Allah Rabb Tuhanku dan Tuhan kalian makulan lillah. Iya, itu dikatakan lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Gimana ini? Jadi kalau antum katakan ini adalah tafsirnya ini. Tafsirnya amartani bih. Ma qultu lahum, saya tidak ucapkan kepada mereka. Ini ucapan Nabi Isa. Ketika Allah bertanya, wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh Nasoro sembahlah saya dan ibuku? Jawaban Isa, saya tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan saya dengannya. Kan begitu maknanya ini. Apa yang engkau perintahkan saya dengannya. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Apakah ini ucapan Allah? Maksudnya apakah Allah bilang begitu? Sembahlah Allah, Tuhanku. Cocok? Tidak cocok maknanya.
Masa tafsir dari Amartani? Kan gini, saya tidak katakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan saya dengannya. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Apakah itu Allah katakan itu? Sembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Berarti Allah Tuhannya juga, punya Tuhan. Antum paham nggak ini ucapan? Kalau antum ini bilang ini ucapannya Allah, berarti kan Allah bilang, sembahlah Allah, Tuhanku. Berarti Allah juga punya Tuhan. Dan Tuhan kalian. Hah? Benar itu? Cocok? Tidak cocok. Itulah sisi. Kalau antum katakan tafsir dari Amartani, ini tidak cocok dikatakan untuk Allah. Antum bisa paham ini? Maknanya. Kan gini Nabi Isa bilang, saya tidak bilang kecuali apa yang antum perintahkan saya bilang. Yaitu kamu bilang adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Paham ini? Apakah ini ucapannya Allah atau ucapan Nabi Isa? Kan ini lebih cocok ucapan Nabi Isa. Saya katakan kepada umatku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Paham kata Nabi Isa? Ini bukan ucapan Allah. Kalau antum jadikan tafsiriyah dari sini, berarti ini adalah ucapan Allah. Allah yang bilang sembahlah Allah Tuhan kamu, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak cocok kan? Tidak cocok untuk Allah. Makanya beliau bilang ini tidak bisa. Tidak bisa antum jadikan tafsiriyah dari sini. Disebabkan karena ini tidak cocok untuk dikatakan untuk Allah. Tidak cocok. Maknanya tidak ketemu. Maknanya tidak ketemu. Tidak cocok itu. Iya. Kalau antum jadikan tafsiriyah dari Amartani, tidak cocok. Antum paham ketidakcocokannya tadi? Abu Dar, paham? Asyahidu, yakin, kamal, akhir. Iya paham. Baik. Siap uang. Baik. Atau pendapat berikutnya, atau annaha mufassir li kultu. Dia itu tafsiriyah dari kultu. Itu sebenarnya lebih cocok. Kan ma kultu lahum. Saya tidak katakan kepada mereka kecuali sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Cocok enggak itu? Cocok sebenarnya. Jadi bisa dia tafsiriyah dari kultu. Tapi fahurufuhu ta'ba. Hurufnya itu menolaknya. Jadi dia kan gini saja, dua kemungkinan saya bilang tadi. Tafsirnya dari kultu atau tafsirnya dari Amartani. Paham kan? Dua saja. Ini tidak cocok lagi. Ternyata ini kita centang tadi. Ternyata tidak bisa. Karena tidak cocok Allah yang ngomong itu. Allah yang katakan itu. Paham kan? Tidak mungkin Allah bilang, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Berarti Allah adalah Tuhannya juga Allah. Paham kan? Na'udzubillah. Tidak boleh. Paham kan? Allah adalah sembahan kita. Allah tidak menyembah yang lain. Dipaham kan? Jelas ini pembahasan. Berarti ini tidak cocok. Sekarang, sebenarnya bisa ini tafsir sini. Kembali ke sana lagi. Tapi karena hurufnya menolaknya. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa tadi? Tidak boleh hurufnya. Tidak boleh hurufnya. Iya. Wajawazahu Zamakhsyari. Tapi dibolehkan oleh Zamakhsyari, pentolan Mu'tazilah yang sesat dan menyesatkan. Dibolehkan oleh Zamakhsyari. Kenapa? Dia bilang in uwila kultu bi amartu. Ya kegiatannya orang Mu'tazilah. Ya demikian pula keturunannya Asy'ariyah. Takwil. Ubah-ubah perkataan. Jadi kata kultu dia takwil ke amartu. Na'udzubillah. Jadi kultu katanya takwil. Jangan maknanya kultu. Itu adalah karena antum tahu kenapa? Orang Mu'tazilah itu menafikan Allah berbicara. Demikian pula Asy'ariyah. Quran itu bukan ucapan Allah itu. Itu cuma kalam nafsi. Itu ucapan Muhammad.
Dipahami ini kan? Ini pendapat mereka. Jadi kata qala dia takwil ke amartu. Jadi jadinya ayatnya ma amartu lahum. Saya tidak memerintahkan mereka. Jadi qala yang tadi saya tidak berkata kepada mereka. Mereka takwil menjadi saya tidak memerintahkan mereka kecuali apa yang engkau perintahkan saya dengannya. Sembahlah Allah. Berarti ini adalah tafsiriyah. Antaf tafsiriyah dari mana? Dari mana? Amartu. Siapa punya pendapat itu? Zamakhsyari. Iya, dia bilang begitu. Tapi pendapat itu tidak boleh diikuti. Antum takwil Quran. Kalau Allah bilang kultu lah. Ini kenapa semua ini? Gara-gara ini ada sebagian ulama mengatakan itu tafsiriyah. Itu adalah tafsiriyah. Kemudian setelahnya lagi wajawwaza, dan dia membolehkan, masih Zamakhsyari, dia membolehkan masdariyataha. Ini adalah pendapat lain dari Zamakhsyari. Kan tadi itu kalau ditakwil boleh dia tafsiriyah, dan dia bolehkan juga itu Zamakhsyari. Masdariyataha, dia an masdariyah. Berarti kembali ke yang mana? Kembali ke sisi yang mana? Sisi pertama. Kembali ke sisi pertama tadi an masdariyah. Dia bolehkan anna al masdara ala anna al masdara bayanun lilha. Bahwasanya masdar di situ adalah penjelasan untuk ha. Masdar di situ adalah penjelasan untuk ha fi bihi, pada kata bihi. Jadi dia bolehkan ini gini. Dia bolehkan an di sini adalah bukan an tafsiriyah lagi, tapi menurut Zamakhsyari an sini adalah apaan? Masdariyah. An masdariyah menjelaskan hi ini. Sama juga ujung-ujungnya nanti tafsiriyah, tapi dia menjelaskan hi, bukan yang setelah jumlah tadi. An masdariyah. Ini an masdariyah menjelaskan kata hi. Menjelaskan kata apa? Hi. Bukan menjelaskan kata amartani, bukan menjelaskan kata kultu. Tapi an masdariyah menjelaskan itu hi. Bihi. Iya, itu masih Zamakhsyari. La badal, bukan sebagai badal. Jadi dia sebagai bayan. Sebagai bayan menjelaskan maksudnya sebagai atof bayan. Paham ini kan? Nah, itu langsung jelas. Karena kalau kita bilang sebagai penjelasan, berarti nanti masuk di tafsir juga. Makanya yang dimaksudkan ala annal masdara bayan. Bahasanya masdar itu adalah atof bayan. Adalah atof bayan. Jadi bayan maksudnya adalah siapa? Atof bayan. Fi lilha, fi untuk ha pada contoh. Bihi. La badal, bukan badal. Jadi Zamakhsyari mengatakan an ini an masdariyah. Paham kan? I'rabnya sebagai apa? I'rabnya sebagai apa? Atau bayan. Iya, bukan badal. Kan bisa kemungkinan badal, bisa kemungkinan apa? Bisa badal dari ha, bisa atau bayan. Belum bilang atau bayan. Dia bilang atau bayan, bukan badal. Kalau dia an masdariyah. Kalau dia adalah an masdariyah. Li'anna takdiro iskotid domir yukhlis silata an min a'id. Alasan dia karena katanya karena ditakdirkan hilang domirnya akan mengosongkan silah dari a'id. Akan mengosongkan silah dari a'id. Ini kita baca dulu catatan baru kita kembali sedikit. 327. Iya. Akan kosong silah dari a'id. Maksudnya a'id yang mana? Yang kembali kepada ma. Iya. Jadi kan begini saudara. Kalau antum takdirkan ini adalah badal, berarti kan harus ada domir. Anda paham ini? Kalau antum takdirkan ini menjadi badal, berarti harus ada apa? Hah? Kalau badal harus ada domir. Mana domirnya? Hilang.
Malah domirnya hilang. Kalau hilang, kosong kembali kepada sebelumnya. Karena an masdariyah ini masalah juga. An masdariyah itu dibilang mausul. An masdariyah dikatakan apa? Mausul. Namanya mausul harfi. Setelahnya ada jumlah dan dia harus ada apa? Aid. Harus ada aid. Kalau antum hilangkan aidnya sebagai badal, alasannya ya, alasan dari Zamakhsyari, antum hilangkan aidnya, kalau dia sebagai badal, itu akan mengosongkan aid. Tidak ada aid. Tidak ada aid katanya, hilang aid. Sementara aid harus apa? Harus ada, karena rukun silabah. Rukun silabah. Dia harus ada jumlah dan harus ada aid. Kalau kita bilang tidak ada aid, berarti kosong. Oh, tidak cocok badal. Yang bagus kita i'rab saja sebagai apa? Yang bagus kita i'rab saja sebagai apa? Atau bayan. Itu kata Zamakhsyari. Apa kata Ibnu Hisham? Was-shawabu al-aksu. Dan yang benarnya al-aksu, kebalikannya. Apa itu? Apa kebalikannya? Yaitu Ibnu Hisham berpendapat 328, catatan 328. Yang benarnya adalah badal, bukan atau bayan. Kan Zamakhsyari bilang atau bayan, bukan badal. Ibnu Hisham bilang yang benarnya kebalikannya. Apa itu? Yang benarnya kebalikan dari pendapat Zamakhsyari. Apa itu? Badal, bukan atau bayan. Kenapa? Kata beliau, li'annal bayana kasifati. Karena atau bayan seperti na'at. Falayat ba'ud domir. Allah. Jangan gini saudara. Kalau antum bilang ini adalah atau bayan dah. Atau bayan. Berarti kan dia ikut domir. Tidak akan pernah terjadi atau bayan mengikuti domir. Seperti na'at. Tidak akan pernah antum dapat di dunia bahasa Arab. Ada na'at dari domir. Tidak akan pernah antum jumpai. Paham ini kan? Jadi, namanya atau bayan tidak boleh dari domir. Sebagaimana na'at tidak boleh dari domir. Kalau begitu, kalau dia tidak bisa sebagai atau bayan, karena tidak boleh atau bayan dari domir, berarti apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Ya, sisa sebagai apa? Badal. Karena badal boleh badal dari domir. Jelas ini pendapat Ibnu Hisham. Jadi, kan masalahnya Zamakhsyari, kenapa dia tidak jadikan badal? Karena akan kosong dari aid. Kan begitu? Tapi dia tidak pikir, dia melanggar. Namanya atau bayan, tidak boleh dari domir. Tidak boleh dari domir secara aturan. Secara aturan. Antum paham ini? Jadi tidak akan pernah antum dapat ada atau bayan dari domir. Tidak mungkin. Antum bisa paham ini? Berarti ucapannya Zamakhsyari tidak bisa atau bayan. Karena sekarang kalau antum bilang atau bayan, berarti atau bayan dari domir. Boleh? Apakah boleh atau bayan dari domir? Tidak boleh. Gagal. Kalau gagal sebagai atau bayan, berarti kita i'rab. Badal. Kan semua atau bayan bisa di-i'rab badal. Kan begitu kan penjelasan sebelumnya. Atau bayan, kalau tidak bisa atau bayan, maka antum i'rab badal. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Hisham. Dia sekarang i'rabnya atau bayan. Tinggal jalan keluar untuk ucapan Ibnu Hisham tadi, Az-Zamakhsyari. Kalau antum jadikan badal, berarti kosong dari domir. Katanya. Kan itu dia bilang tadi. Apa kata Ibnu Hisham? Lihat kata belum. Li'annal bayana kasifah. Karena atau bayan itu seperti na'at. Falayat ba'ud domir, tidak akan pernah mengikuti domir. Kemudian kata beliau, wal a'idul muqaddar al-hatti. A'id yang ditakdirkan penghilangannya tadi. A'id yang ditakdirkan, yang hilang. Maujudun la ma'dum. Kan ada, bukan tidak ada. Kan Zamakhsyari bilang, kalau antum jadikan dia badal, berarti akan kosong dari domir. Di situ kan cuma dihilangkan. Kan ditakdirkan ada, bukan tidak ada. Aib boleh nggak mahdhuf?
Aid boleh nggak mahdhuf? Boleh di mutamimah, kita sudah bahas. Aid terkadang dihilangkan. Iya kan? Iya kan? Kan yang dihilangkan itu ada, bukan tidak ada. Paham kan? Paham saudara? Songkok hitam? Di belakang, samping yang pembuka songkok. Paham? Mana yang saya baca? Lihat bukunya. Lewat. Lewat. Saya ulang ya. Kan satu-satunya alasan Zamakhsyari kenapa dia tidak i'rab badal. Dia bilang karena kosong dari aid. Jawaban Ibnu Hisham tidak kosong. Ini cuma hilang. Cuma dihilangkan. Yang dihilangkan ada atau tidak? Kan ada, namanya masih dalam takdirnya. Kan ditakdirkan ada. Kan Zamakhsyari bilang tidak ada. Kita bilang ada, cuman dihilangkan. Paham jawaban Ibnu Hisham? Berarti kita i'rab badal saja. Kita i'rab badal. Bukan atau bayan. Bukan atau bayan. Kemudian. Wala yasihu ayyubdal min ma. Tidak bisa diatop dia badal. Tidak bisa dia badal dari ma. Tidak bisa. Dia itu badal dari bihi. Kan tadi sudah bilang toh, kalau badal berarti badal dari bihi. Tidak bisa badal dari ma. Tidak bisa badal dari ma. Iya. Li'anal ibadata la ya'mal fiha. Li'anal ibadata la ya'mal fiha fi'ilul qaul. Karena ibadah kata ani'budullaha karena kata ibadah yaitu ani'budullaha kata i'budu tidak beramal padanya fi'il qaul. Jadi kan dia bilang enggak bisa itu badal untuk mana? Ma. Kan ma ini isim mausul. Ma ini adalah isim mausul. Jadi isim mausul ma itu ada aid. Aidnya mana? Bihi. Kan begitu? Aidnya bihi. Aidnya bihi. Kemudian tadi dibahas. Ini adalah badal dari hi. Badal dari hi. Yang tadi diperselisihkan i'rabnya antara atau bayan atau badal. Kata Zamakhsyari atau bayan. Karena nanti tidak ada dhamir yang kembali lagi ke ma. Yang mana badal dari ini tidak ada dhamir kembali ke sini. Paham kan? Yang benarnya badal. Karena dhamirnya dihilangkan. Dhamirnya dihilangkan. Yang hilang ada, bukan tidak ada. Sekarang lagi, bukan badal dari ma. Jadi kan badal dari bihi, hi. Bukan badal. Ini ani'budullah bukan badal dari ma. Bukan badal dari ma. Bukan. Sekarang kita sudah tentukan tadi. Badal dari hi. Paham kan? Bukan badal dari ma. Kenapa bukan badal dari ma? Beliau bilang. Karena kata ubudu. Kata ibadah ini tidak beramal padanya lafaz apa? Kultu. Ini agak sulit ya. Siapa yang beramal pada kata ubudu? Pada kultu. Jumlah di awal. Tentunya bukan kata ubudu. Itu kata jawaban dari Ibnu Hisham. Lihat dulu. Karena kata ibadah tidak beramal padanya fi'il qaul. Kata ibadah tidak beramal padanya fi'il apa? Fi'il qaul, yaitu yang di awal. Qultu. Tidak mungkin ini kata ubudu beramal pada kata apa? Qultu. Qultu. Kenapa bisa? Kenapa tidak bisa beramal? Iya. Hah? Kenapa kira-kira tidak bisa beramal? Karena kata ibadat tidak beramal padanya fi'il qaul. Kenapa? Kenapa kira-kira? Hah? Kenapa kira-kira? Apa penghalangnya? Karena kata ibadah katanya, kata ibadah
tidak beramal padanya kata kultu. Apa penghalangnya? Gampang sekali jawabannya. Karena kan kata ma. Kan ma apa itu? Ma apa? Isim mausul. Nah setelah isim mausul harus ada apa? Sila. Berupa jumlah. Namanya jumlah itu ismi atau pilihan. Kan setelah isim mausul tidak beramal pada jumlah sebelumnya. Dipaham kan? Kan jumlah setelah isim mausul. Kan la mahallalahu minal i'rab. Kenapa la mahallalahu minal i'rab? Karena kalau seandainya antum bilang ini adalah punya mahal, berarti mahalnya mahkiatan bil qaul. Tapi kan sudah lewat bersama kita. Jumlah sebagai sila punya mahal atau tidak? Tidak punya mahal. Berarti di sini saja dia tidak punya mahal. Kata kultu tidak beramal padanya. Apalagi pada kata ani budullah. Dipahami ini kan? Ini yang belum katakan. Jelas adalah bukan badal dari ma. Bukan badal dari ma. Kalau antum jadikan dia badal dari ma, berarti ini beramal padanya. Karena ma amartani illa ma amartani. Saya tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada saya. Kata kultu tidak beramal pada kata ani budullah. Tidak beramal pada kata apa? Ani budullah. Kenapa? Tadi pertama kita sudah katakan dia kita tidak terima bahwa itu adalah apa? Tafsirnya dari kultu. Sudah kita katakan di awal kan? Bukan tafsirnya dari kultu. Kenapa tadi? Apa alasannya bukan tafsirnya dari kultu? Hurufnya. Dah? Berarti tertolak tafsirnya dari kultu. Hurufnya. Dari situlah ini bukan mahkiatan bil qaul. Bukan mahkiatan bil qaul. Bukan tafsiriyah dari kultu. Kalau tafsiriyah dari kultu berarti dia nanti bisa mahkiatan bil qaul. Bukan. Iya. Tapi dia adalah merupakan badal dari hi. Itu lebih cocok. Bukan badal dari ma. Tapi alasan ini yang masalah. Kenapa kita tidak bisa jadikan badal dari ma? Ini kata ani ibudullah. Karena kata ani ibudullah tidak beramal padanya kata kultu. Jadi jauh sekali dia tarik. Ya, sebenarnya kesimpulannya itu saja yang pendek. Intinya dia badal sekarang. Dari mana? Badal dari mana? Hi. Tapi dia jelaskan semuanya. Kemungkinannya. Kan ini mungkin badal dari hi. Mungkin atau bayan dari hi. Mungkin badal dari ma. Itu jadinya sekarang. Jadi dia kita i'rab badal. Badal kemungkinan dari hi. Kemungkinan dari ma. Kemungkinan dari ma. Tapi belum pilih badal dari mana? Ibnu Hisham pilih badal dari mana? Hi. Paham kan? Badal dari hi. Itu yang belum katakan. Bukan badal dari ma. Bukan badal dari ma. Karena alasan belum fi'il qaul tidak beramal pada kata al-ibadah. Tidak beramal pada kata apa? Al-ibadah. Itu alasan belum terakhir. Iya, alasan belum yang terakhir. Naam. Iya, kata belum. Iya juz, boleh. Boleh. In uwila kultu bi amartu. Boleh antum i'rab sebagai badal dari ma. Tidak ada masalah. Boleh antum i'rab dia sebagai badal dari ma. Tapi kalau antum ta'wil kultu menjadi apa? Amartu. Kan sudah dibilang dari awal. Kalau antum ta'wil kultu dengan amartu, boleh nggak ini tafsiriyah dari sana? Boleh? Boleh. Berarti dia juga boleh badal dari ma. Itu keharusan dari pendapat itu. Kalau antum ta'wil ke amartu, berarti dia boleh badal. Boleh apa? Tafsiriyah. Kan begitu kan? Kalau antum boleh tafsiriyah, berarti boleh badal dari ma. Itu keharusan dari pendapat. Tapi ketika antum tutup, dia bukan tafsiriyah dari ma. Bukan tafsiriyah dari kultu. Iya kan? Berarti otomatis bukan badal dari
ma. Begitu maksudnya di pendapat. Iya kan? Dia putar-putar di sedikit. Dia putar-putar sedikit. Iya. Jadi kita bilang dari awal bahwa kultu begitu saja lafadznya. Tidak kita takwil. Tidak kita takwil. Iya, tidak perlu kita takwil. Ketika kita tidak takwil, berarti ini bukan tafsiriyah. Karena hurufnya kultu tidak menerimanya. Kemudian, kalau begitu apa i'rabnya? Kemungkinannya adalah badal atau bayan. Kan kita butuh i'rab ini kalimat. Maka i'rabnya apa? Badal atau bayan. Badal dari mana atau bayan dari mana? Kemungkinan dua. Hi atau ma. Ketika kita katakan kultu tidak bisa ditakwil ke amartu, maka otomatis ma ini tidak bisa badal dari ma. Kan begitu jadi sekarang? Tidak bisa badal dari ma. Iya kan? Sisa badal dari mana? Hi. Paham kan? Sisa badal dari hi. Apakah bisa badal dari hi? Bisa. Cuma Zamakhsyari bilang tidak bisa badal karena kosong domir darinya. Dipahamkan? Zamakhsyari i'rab sebagai apa? Atau bayan. Ibnu Hisham bilang enggak. Kita i'rab sebagai badal. Kenapa? Enggak boleh atau bayan isim dohir ke domir. Dipahamkan? Enggak boleh atau bayan isim dohir kepada domir. Maka yang cocok adalah apa? Badal. Karena badal boleh badal dari domir. Badal boleh badal dari domir. Maka sekarang kita keluar dengan kesimpulan i'rabnya badal. Paham ya? Jadi uraian yang panjang itu untuk menguraikan ucapan sebagian ulama itu. Karena ada mengatakan tafsiriyah. Tapi Ibnu Hisham bantah. Bukan tafsiriyah. Karena tidak ada yang cocok padanya. Kalau begitu apa i'rabnya? Itulah yang kita keluar terakhir. Badal. Kemudian kata beliau berikutnya. Selesai kita keluar dari situ. Wala yamtani upi. Tidak terhalang dalam ucapannya firman Allah, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidi. Rabbmu mewahyukan kepada nahl, lebah madu itu. Kan madu itu hasil lebah. Iya. Induknya itu namanya nahl. Rabbmu mewahyukan kepada nahl untuk membuat rumah. Apa i'rabnya anittakhidi? Ini menjadi fokus kita. Antakunu mufassiratan. Itu untuk menjadi tafsiriyah. Tidak terhalangi untuk menjadi tafsiriyah. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Apakah terpenuhi syarat? Pertama, apakah ada sebelumnya jumlah? Ada. Mana itu? Auha rabbuk. Apakah jumlah ini bermakna qaul? Bermakna qaul. Dipahami ini kan? Bermakna qaul. Karena auha maknanya wahyukan. Bermakna ucapan. Walaupun ucapan Allah itu kepada lebah. Dipahami ini kan? Bukan kepada orang. Kepada hewan. Tidak apa-apa. Ini makna qaul. Ini makna qaul. Kemudian apakah pada an tidak ada huruf jar? Tidak ada. Maka yang belum bilang la yamtani, tidak terhalang annaha antakuna mufassiratan untuk menjadi jumlah apa? Tafsiriyah. Wa mitlaha fi, semisal dengannya pada firman Allah taala fa auhayna ilaihi anisna'il fulka. Tadi yang pertama. Sama tak? Kami wahyukan kepadanya untuk membuat perahu. Cuman bedanya apa? Ayat yang ini fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka, kepada siapa diucapkan? Kepada Nabi Nuh, kepada orang. Kalau ayat tadi kepada siapa? Lebah madu. Lebah madu kan begitu? Iya, tidak ada masalah itu. Khilafan liman mana adalika. Berbeda, menyelisih yang tidak membolehkan hal tersebut. Jadi ada yang tidak membolehkan. Kenapa? Masa Allah berucap kepada madu, kepada lebah? Iya kan? Allah tidak ucapkan apapun kepadanya. Mereka bilang begitu. Beliau bilang li'annal ilham fi ma'nal qaul.
Karena kata auhayna ilai wa auha rabbuka ilan nahal, Allah wahyukan kepada lebah, maksudnya Allah ilhamkan. Nah, ilham maknanya apa? Ilham juga bermakna kok itu kan semua sinonimnya. Ini bantahannya. Ndak, khilapan liman mana'a, berbeda dengan orang yang melarangnya hal tersebut. Li'anal ilham, kenapa boleh? Karena namanya ilham. Namanya ilham, Allah ilhamkan. Itu kan bermakna ucapan. Iya kan? Allah wahyukan, Allah ilhamkan. Itu maknanya apa? Ucapan. Bermakna ucapan. Selesai. Kemudian yang keempat. Kita ambil ya, tangguh. Jadi yang paling panjang mufassirah. Tafsiriyah. Terakhir, ini yang paling mudah ini. Sudah kita ambil di Mutammimah. Mukhaffafatun minat thaqila. Ini yang kita sudah ambil di Mutammimah. Diringankan dari berat, yaitu anna yang dibaca apa? An. Pina pada contoh alima an sayakunu. Antum sudah paham di Mutammimah kan? Ciri-ciri an mukhaffafah minat thaqila diawali oleh apa? Ilm. Diawali oleh apa? Ilm. Alima an sayakunu wa hasibu alla takuna fitnah. Hasibu juga diawali oleh siapa? Don. Cuman kalau diawali oleh don punya berapa sisi? Dua sisi. Yang wajib di sebagai mukhaffaf min tsaqila kalau diawali oleh ilm. Kalau diawali oleh don punya dua sisi. Boleh penasab, boleh dia sebagai an mukhaffaf min tsaqila. Makanya kata beliau fi qiraati ar-rafi pada orang yang membaca rofa, yaitu wahasibu alla takunu fitnah. Karena kalau dibaca alla takuna berarti dia alat penasab. Kalau dibaca takunu berarti dia mukhaffafah minat tsaqila. Kalau ini sudah aman di Mutammimah. Makanya boleh ingatkan saja antum di terakhir wakada demikian itu. Tempatnya ini, ciri-cirinya. Kan masing-masing punya ciri. Ciri-cirinya tafsiriyah terletak setelah jumlah makna qaul. Kan begitu tadi. Ciri-ciri zaidah terletak setelah lamma. Apa ciri-ciri mukhaffafah minat tsaqila? Ini. Wakada demikian itu ciri-cirinya dia mukhaffafah minat tsaqila haitsu waqa'at ba'da ilm, ketika dia terletak setelah ilm, kata-kata yang bermakna yakin, au don atau kata-kata yang bermakna don, yunazzilu manzilatal ilm, yang menduduki kedudukan ilm, yakin. Kan hati, maksudnya don yang bermakna hati, yang menduduki kedudukan ilm, karena don hati-hati di Mutammimah sudah dikasih tahu bisa bermakna ittahama, menuduh. Paham ini kan? Don di sini adalah don yang menduduki makna ilm, yaitu hati, menyangka. Jelas pembahasan ini selesai. Jadi sekarang berarti kita sudah tahu ciri-ciri masing-masing. Kalau diawali oleh ilm atau don, mukhaffafah minat tsaqila. Kalau diawali oleh qaul duna hurufihi, jumlah. Qaul duna hurufihi, maka dia tafsiriyah. Kalau diawali oleh lamma, maka dia adalah zaidah. Kalau tidak tiga itu, maka kembali ke asal pertama. Harfu masdarin yang sibul mudhaf. Dipaham kan? Cuma 4. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Sisa satu lagi yang punya 4 sisi. Man. Sisa satu lagi. Man. Iya, yang punya 4 sisi. Setelah itu kita akan masuk di kata yang punya 5 sisi. Ini kita ambil besok insyaAllah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada ini ya, karena kalau saya tanya ini lama lagi nih. Kalau saya tanya ini lama lagi nak tutup. Lebih baik nggak usah ditanya ya. Gitu ya? Tidak, Ji? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanak hamdik, syada la ilaha illa anta.